denda sanksi kepada pihak hotel? Itu belum sampai ke sana, Mak. Belum sampai ke sana. Nanti masih kita pelajari dulu, kita analisa dulu bagaimana. Pasal apa dan seperti apa? Kalau itu sudah ranah pengadilan, tapi kita sudah ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sanksi-sanksinya. Kita belum bisa menetapkannya. Tapi baiknya respon hotel seperti apa sih Pak? Kita yang bijaknya gitu untuk Kalau menghadapi seperti ini ya tentu kita harus mengutamakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Karena hak dasar dari konsumen itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Artinya setiap tindakan dilakukan oleh pelaku usaha itu harus memenuhi hak-hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Ada ancaman ini nggak sih Pak? Mungkin hotel itu ditutup atau mungkin denda sanksi kepada pihak hotel? Itu belum sampai ke sana, Mak. Belum sampai ke sana. Nanti masih kita pelajari dulu, kita analisa dulu bagaimana. Siap? Oke? Cukup? Oke, mungkin untuk kan setelah ke PPKN nih, mungkin kemana lagi nih Mas? Lanjutannya rencana. Mungkin tadi ada arahan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban. Perlindungan Saksi dan Korban. Itu. Sama Kemenparekraf ya? Kemenparekraf juga kita akan terus berjuang sampai ke DPR juga ya, komisi berapa? Kalau yang terbaru Komisi 7 ya? Komisi 7 Komisi 7 ke Komisi 7 cuman mungkin lagi dibentuk ya di DPR, jadi masih proses. Kita akan terus berjuang sampai ke presiden pun kami akan terus berjuang. Karena diberi kesempatan menghadap ke Pak Prabowo juga kita akan kami siap menghadap. ya. Karena kami udah mulai ancaman ini kan bahaya ya kan. Mungkin ya pernah kejadian kan anggota KPK aja dibegitukan, apalagi kami yang masyarakat biasa ini ya kan, yang tidak punya jabatan dan tidak punya status apapun berani diancam seperti itu. Jadi kita minta supaya suara kami didengar dan kami berharap pemerintah mau membantu kami. Mungkin terkait juga pemilik hotel yang disebut-sebut orang besar juga mungkin Bang. Iya. Seperti apa nih? Pada akhirnya kan juga diduga ini. Iya, mungkin pengacara mungkin bisa menjawab kok terkait pemilik hotel. Jadi mungkin saya klarifikasi dulu. Penyiraman itu adalah kaitan, tapi permasalahan utama yang kami laporkan adalah terkait dengan hak-hak klien kami selaku konsumen yang diduga dilanggar oleh pihak pelaku usaha dalam ini hotel. Mengapa demikian? Karena klien kami sebenarnya seharusnya itu check out itu di 2 malam. Namun demikian di 1 malam sudah dikeluarkan secara sepihak dan itu terjadi kerusakan di situ. Dan dari pihak hotel sendiri terkesan tidak memberikan solusi terhadap hal tersebut ya Mas Mandala ya. Betul. Sampai dengan detik ini pun tidak ada permintaan maaf yang disampaikan pihak hotel kepada klien kami. Seharusnya kan hal yang pertama, terlepas itu daripada benar atau salah, harusnya mereka itu kan hospitality ya, harusnya mengedepankan prinsip kenyamanan dan keamanan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Ini Bang yang terduga ada orang besar. Oke. Orang besar memang sudah ada informasi yang beredar juga bahwa pemilik daripada Hotel Golden Tulip Pontianak itu adalah orang besar. Dan informasinya yang bersangkutan sedang berproses hukum saat ini, seperti itu. Bang, mungkin ini proses hukum dan saling lapor ini sampai mana nih Bang, update-nya Bang? Kalau sampai saat ini proses persidangan itu sudah hampir kesimpulan, jadi sudah tidak terlalu lama lagi akan ada putusan terkait dengan gugatan tersebut. Gitu. Kalau dari laporan dari pihak sana? Oh ya, jadi dalam proses persidangan itu mereka juga ini agak lucu nih. Mereka itu pelaku usaha bergerak di bidang hospitality malah gugat balik, ya kan? Harusnya kan mereka mencari jalan yang terbaik untuk hal ini gitu kan. Malah mereka gugat balik klien kami itu berapa Mas? 10 miliar. 10 miliar 9 juta kok. 10 miliar ya sekian lah. Seperti itu, Mas. Mungkin atas dasar apa sih mereka? Ya, mereka itu menyampaikan di dalam jawaban maupun rekonvensi gugatan rekonvensinya bahwasanya akibat informasi yang beredar tersebut, jadi tingkat okupansi hotel itu menjadi menurun. Gitu. Harusnya kan ketika itu ada informasi itu mereka harus meluruskan, ya kan? Mengklarifikasi, tapi tidak dilakukan sama mereka. Gitu loh. Malah menggugat balik kita gitu. Seperti itu.
Mungkin dari Mas BPKN mendengar hal ini mungkin terkait gugatan balik. Apakah memang selainnya juga hotel melakukan seperti itu, mungkin seperti apa, Mas? Jadi dalam prinsip di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, sebenarnya tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah menciptakan iklim yang kondusif ya. Jadi sebenarnya kita tuh tidak berpihak ya, maksudnya tidak melakukan politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu naik, enggak. Tapi untuk menciptakan titik equilibrium. Jadi artinya kepentingan konsumen, hak konsumen terpenuhi, tapi marwah pelaku usaha juga harus terpenuhi. Tapi dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini kan tentu kita perlu pelajari lagi lebih mendalam ya. Tentu setelah ini kita akan pelajari, kita akan panggil klarifikasi kenapa sih kok sebenarnya bisa melakukan gugat balik atau rekonvensi. Pak, ini untuk mempertegas saja, kalau nanti kasusnya sudah sedang naik gitu di pengadilan, berarti PPKN sifatnya bersifat bukti ya dan perlindungan. Seperti apa, Pak? Kita tentu kalau misalnya ada panggilan untuk melakukan memberikan keterangan ya tentu kita siap, tapi kalau misalnya kita bersifat aktif kita tidak bisa bersifat aktif, tapi kita akan coba untuk klarifikasi, intinya yang jelas klarifikasi kepada pelaku usaha gitu. Oke? Mungkin Mas Mandala ini Bang minta doanya ke masyarakat juga untuk dukung Iya, kasus ini. kita butuh doa masyarakat saat ini. Bilang. Takut aku ngomong, aku takut nangis. Nggak apa-apa. Jangan. Ya. Jadi saya minta sama masyarakat minta doa dan dukungannya. Kami ini masyarakat biasa yang mewakilin korban yang lain, yang berusaha untuk berani bersuara. Ya. Tapi sayangnya suara kami, ya kan, perjuangan kami tidak pernah dihargain. Tidak ada pernah permintaan sedikit pun dari pihak hotel mendatangin kami, ya kan, secara individu, prinsipalnya untuk minta maaf tidak ada sama sekali. Apalagi surat menyurat itu tidak pernah sama sekali. Tapi yang ada, kami malah digugat balik dan kami diancam. Ini cara-cara premanisme, ya. Apakah akan terus Indonesia seperti ini? Ini jelas-jelas merusak nama baik Indonesia, apalagi untuk Bapak Presiden kita yang terbaru, Pak Prabowo nanti dilantik. Kalau cara-cara premanisme seperti ini masih ada, saya yakin Pak Prabowo tidak akan diam. Ya, beliau orang yang tegas, beliau orang yang berani. Ya, kalau kami masih ditekan, apalagi kami dapat bocoran, kami akan dikalahkan di pengadilan. Ya, begitu kami dikalahkan, kami akan teriak, kami akan bilang ke Pak Presiden. Ya, itu akan menjadi perjuangan kami. Kami akan banding pasti. Ya, kami akan banding dan kami akan terus meminta perjuangan dan meminta bantuan dari Pak Presiden. Karena bukti-bukti kita jelas Mas. Ya. Kami tidak mengada-ngada di sini. Jangan mentang-mentang dia seorang yang besar, yang kuat, tapi bisa ya menteror kami, mengancam kami dengan hal yang seperti ini. Ya, jangan seenaknya. Ini negara hukum. Apalagi tadi dibilang sudah kena kasus apa? Permasalahan hukum. Permasalahan hukum. Ya, itu. Oke, cukup. Oke, thank you ya teman-teman ya. Jabatan sama namanya. Fitrah Bufori, Ketua Komisi Advokasi. Pakai F. F. Fitra. Fitrah. Ketua Berarti Komisi. sama Bapak juga mungkin Pak Ketua. Ketua ini Ketua BPKN-nya. Ya. Pak Mufti. Ini Pak Prof kita ini yang baik hati yang membantu. Mana HP gua kok nggak ada? Oh, di dalam. Ada nomor ya. Nomor telepon ada sih, nomor handphonenya nggak ada. Bisa coba. Kemudian